Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsi Haryani, saya dari Prodi PGMI 2A IAIN Curug, NIM 205910062. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum humas di lingkungan sekolah, dan pengelolaan jenis-jenis kegiatan humas di sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tugas humas. Yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Sedangkan peran humas di sekolah sebenarnya bisa membantu menetralisir persoalan sekolah. Sesuai tugasnya, humas memiliki peran ganda dalam kinerjanya, yaitu fungsi internal dan eksternal. Menurut M. Linggar Anggoro dalam bukunya Teori dan Profesi Kehumasan 2001, kegiatan humas internal lebih kepada membangun komunikasi dan distribusi informasi ke dalam personal di lembaganya. Sementara fungsi eksternal, humas lebih bersentuhan dengan pihak luar, khususnya dengan berkompeten. Departemen Pendidikan Nasional pernah mengeluarkan job description humas di sekolah. Tugas humas eksternal seperti membina, mengatur, dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah, membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. Selain itu, humas untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal sekolah. Tugas humas sebagai alat komunikasi internal lebih kepada membangun komunikasi dengan distribusi informasi ke dalam persoalan di lembaganya, di antaranya mengkomunikasikan dan memfasilitasi disposisi kepada sekolah yang berhubungan dengan manajemen sekolah, mengkomunikasikan setiap aspirasi dari para guru, karyawan, maupun siswa kepada pihak manajemen sekolah, menginformasikan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sekolah, menginventarisir potensi sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kompetensi profesi dan kompetensi umum untuk mengikuti seminar atau pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas, menyelenggarakan rekreasi guru dan karyawan yang bertujuan untuk referencing, agar terhindar dari jebakan kejenuhan rutinitas kerja. Sementara tugas internal humas lebih kepada tugas teknis, seperti memfasilitasi kegiatan komite sekolah, menjalin komunikasi dengan para orang tua siswa, menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah yang lain, memperluas hubungan dengan sekolah-sekolah dalam rangka mempererat kerjasama antara sekolah, menjalin kerjasama dengan interaksi atau lembaga lain yang terkait dengan pendidikan, mengembangkan hubungan yang harmonis dengan dinas-dinas terkait, terutama lembaga struktural dinas pendidikan, baik tingkat kabupaten ataupun tingkat kota maupun provinsi, melakukan komunikasi secara berkala dengan lembaga-lembaga media, wartawan dalam
skala nasional, baik ke dalam maupun keluar. Humas memiliki fungsi yang sama, sebagaimana membangun komunikasi dan persepsi positif kepada stakeholder pendidikan dari negatif menjadi positif. Semula dari sikap antipati menjadi simpati, sikap kecurigaan berubah penerimaan, dari masa bodoh bergeser pada minat dan dari sikap lain menjadi pengertian. Tentu saja bentuk proses transfer sikap tersebut bukan pilihan utama. Artinya, humas akan bekerja ketika persoalan sudah berkembang. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Tugas yang paling berat dihadapi humas sekolah adalah fungsi kinerja eksternalnya. Di sini, kerja humas tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun jika ada yang perlu dijelaskan, diklarifikasi hingga dikonfrontir seputar sekolah, humas harus siap sedia. Kerja eksternal ini, humas akan bersentuhan banyak orang, tidak hanya orang tua siswa atau instansi pemerintahan terkait dan perusahaan swasta, tetapi juga masyarakat luas, entah sebagai LSM, politis atau wartawan yang mengaku peduli dengan kemajuan dunia pendidikan. Potret humas sekolah yang kurang greget tersebut semoga ke depan mulai memudar. Peran humas di waktu ke waktu akan semakin penting, seiring kesadaran masyarakat akan hak-haknya, termasuk hak kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi. Lebih-lebih semakin meningkatnya anggaran pendidikan yang melahirkan kebijakan sekolah gratis, membuat kontrol masyarakat semakin kejam. Jika tidak disikapi dengan serius, maka sekolah akan menjadi bulan-bulanan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Terus like, comment, and share.